baguskan. Tapi sayang kadang-kadang kita cuma fokus ke sini tanpa melihat kepada batin yang merupakan ruh dari amal itu. Maka Rasulullah pernah berdoa, yang ini kalau baca gitu pakai doa Rasulullah ini. Rasulullah SAW. Allahumma ij'al sarirati khairun min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih indah, lebih bagus, lebih cindo dari zahirku, dan jadikan zahirku juga bagus. Jadi zahir perlu ditampilkan bagus. Ada kita mengatakan, oh aku ni kamu jengok baju aku kodol kotor cak ini, tapi hati aku bersih. Oh tak bisa. Boleh jadi, tapi syariat tidak nganjur ke cak itu. Syariat nganjur ke kalau memang kau ngatur ke hati kau bersih, pakaian bersih juga. Karena itu zahir yang harus juga ditampilkan. Kopiah sampai kudel coklat, kita nak maknya bau badannya, oh tapi itu hatinya bersih. Yo, bolehlah katakanlah hati untuk bersih, kita tak tembus sebenarnya. Tapi penampilan dia tidak dianjurkan syariat model cak itu. Kodol, kotor, bau pula. Penampilan zahir perlu diperhatikan. Tapi yang harus lebih diperhatikan batin. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kita. Sak, tinggi, kurus, gemuk, pesek, mancung, hitam, putih, itu tidak dinilai Allah. Makanya ketika kita ni yang kita perhatikan itu Pak. Nak belagak ngadap kacau, ya, ada uban sedikit mulai gelisah, kumis lagak tebal kita cuba bersihkan. Ya, rapi penampilan kita, bahkan warna baju nak seragam. Kalau yang pas, kalau pucuk biru bawah ni biru muda atau hitam mungkin, putih sama apa. Kita perhatikan penampilan jasad kita. Kebanyakan manusia seperti itu. Ya, masuk seorang dai, seorang ustaz, kalau nak tampil apa dia yang pas. Kalau macam saya ni, baju hitam ni kalau tidaknya ada nuansa hitam bagus, kalau warna kuning tak nyambung. Jadi perhatian kita, jadi perhitungan itu suatu penilaian oleh kita. Masya Allah. Allah mengingatkan lewat lisan baginda Rasulullah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok kita pendek, kurus, tinggi, gemuk, pesek, mancung, rambut ikal, rambut jojo, rambut keriting, botak. Allah tak lihat itu. Apalagi memang sudah ciptaan asli dari Allah. Wala ila suwarikum, dan juga Allah tidak melihat kepada gambarnya kamu. Makna gambar itu bukan gambar surat, maksudnya perbuatan sehari kita. Oh ini rajin ke majlis, oh ini sembahyang sunnahnya banyak, oh ini puasa sunnahnya banyak, oh ini baca Qurannya banyak. Walaupun itu perkara yang dituntut oleh syariat, tapi Allah tidak jadikan itu suatu patokan kita dianggap orang baik atau tidak. Kenapa? Balik kepada walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tengok mana hati kita. Segala amal ibadah, haji yang hebat luar biasa ni, pengorbanannya luar biasa, capek, letih, segala macam, tapi sikap ni, kalau dia lakukan bukan karena Allah, riaan, sudah tumpes. Walaupun dia nangis di setiap pojok Kaabah, di Arafah doanya panjang, dia sedekah di Mekah, di Madinah tu Masya Allah, tapi kalau sudah dilakukan itu riak, ada riak sudah lebal. Bukan cuma tak dapat pahala, Allah murka lagi ada. Allah murka lagi ya. Mayang, oh Masya Allah, tawafnya, zikirnya hebat. Suar. Allah lihat di hati kita. Makanya ikhwan rahimakumullah, dalam Hikam Ibn Athaillah Sakandari, beliau menyebutkan, ini sudah sering kita sampaikan, kita ulangi, penting. Rubba, kata beliau, boleh jadi, artinya makna ucapan itu, gabil ata khairun raddul ata yuhibbul madah annahul wara' atau kamu qala radhiyallahu an. Boleh jadi orang yang senang menerima hadiah itu lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang yang suka nolak hadiah, tapi di balik itu ada tujuan. Biar dianggap orang tak cinta dunia. Oh ya Habib itu warak. Kalau Ustaz Suki itu Masya Allahnya
HP-nya nak tunjuk orang HP belagak Android 20 juta dah galak dia. Dia nak sederhana be. Ana demenian dicerita kau macam itu. Memang itu kena cari. Wang muji-muji anak di belakang. Ada Ustaz Samsudin, Masya Allah tunjuk 20 juta. Pahyo, terima kasih, jazakumullah khair. Oh ya, inti baik mana. Terimanya HP 20 juta. Tak makin nolak-nolak. Pakainya nian, dinikmatinya nian. Tapi dia tak kata penyakit hati, minta dipuji, minta dia apa. Yang mana yang lebih mulia? Yang nerima itu lebih mulia daripada yang nolak tadi. Tawari punya motor, tawari mobil, tak usahlah, jadilah, biarlah kami naik motor be. Kaget ustaz hujan, ustaz tak baca berdakwah, tak apa-apa ada jas hujan. Nolak pokoknya, masya-Allah. Mentara ada ustaz cikok lagi ditawari, ya Allah, inti dari dulu ni aku pengen punya mobil. Kadang-kadang hujan-hujanan dakwah ni kita kadang repot. Pernah berapa kali dah hadir kami gara-gara hujan. Ya Allah, makasih dan jazakumullah. Nerima dia dengan senang hati. Yang sikok tadi nolak. Kebetulan wong yang nak ngenjuk ni datang ke Ustaz A, datang Ustaz B, datang Ustaz A tadi nolak, Ustaz B ni nerima. Gewangnya kami langsung jadi pembicaraan. Oh, Masya Allah, belum mana temukan Palembang model Ustaz A. Mobil ditawai, nolak. Masya Allah. Kita jenguk rumahnya be, sederhana ni. Dia HP-nya lagi HP biasa. Dia anak-anak, oh, puji wong. Itu memang dicari. Itu yang sebenarnya dipuji wong di belakang. Sementara ustaz yang tadi, ya, sisip dikata lagi ada, oh ustaz itu cobalah makin nolak dulu, nerima langsung tahu mobil. Nah ini, yang mana yang lebih mulia? Indallah, yang nerima itu. Apalagi nerima itu memang sebagai tanda syukur yang senang. Aku pacak dakwah lebih jauh lagi punya mobil, alhamdulillah. Nak geledek peti panas terik, aku pacak tetap ngajar, alhamdulillah. Mulia dia di sisi Allah. Nah ini letaknya di mana perbezaan? Di hati. Kalau kita zahir mandang, tertipu kita. Casingnya ni warak, zuhud, tak cinta dunia, nolak dunia, menjauhkan dunia. Tapi yang ini nerima dunia. Ternyata indallah ini buruk, hina. Kenapa? Di hatinya terselip berharap kalau dipuji wong. Dikatakan wong warak, zuhud, tak cinta dunia, tak hubung dunia, langsung dibanding wong dengan Ustaz A, si B, si C tadi. Memang itu yang dicari, itu namanya sum'ah, riya. Nas'alullah al-afiyah salamah. Wa hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi boleh jadi kata beliau, wong yang nolak pemberian itu tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dari wong yang nerima daripada pemberi. Yang penting nerima tadi tahu yang ngenjuk ni ngenjuk rezekinya halal. Ngenjuk tu ngenjuk nian, bukan asak sabat be bukan. Wa hakadha ya ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi urusan hati itu lebih ditekankan oleh Rasulullah. Bukan berarti dunia urusan dunia zahir tidak diperhatikan, zahir harus kita perhatikan. Ya. Karena syariat ini hukumnya zahir galau. Tapi yang menentukan adalah hati, keikhlasan. Ibadah yang ngalahkan ibadah yang lain. Apa itu? Sabar. Sabar itu amalan apa ikhwan? Amalan hati manusia. Boleh jadi ada orang solat 1000 rakaat tiap hari khatam ke Quran, belum mencapai apa yang dicapai oleh orang dak 1000 rakaat dak khatam ke Quran, tapi dia sabar, ikhlas atas cobaan dari Allah. Sabar, ikhlas, itulah namanya ridha. Cobaan kehidupan ekonomi, penyakit, anak masuk rumah sakit, bini terkapar, sabar. Kadang dihina orang, kadang-kadang bingung nyari bayaran sekolah anak, sabar. Tapi pantang dia minta-minta, berusaha nyari. Ada orang ibadah hebat tapi tidak ada cobaan dari Allah. Panjangnya 100 rakaat siang, 100 rakaat pagi, 100 rakaat malam, Quran minimal 10 juz dibaca, wirid, zikir, bla 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 bla. Tapi tidak ada cobaan. Atau dia dicoba tapi tidak sabar, misal. Maka orang banyak ibadah ni jauh di bawah orang yang tidak banyak ibadah tapi punya kesabaran. Nah, sabar ini ibadah hati. Ikhlas, itu juga ikhwan. Orang sedekah 10.000, ikhlas. Ada orang sedekah 10 juta tapi tidak ikhlas. Yang mana yang dicintai Allah? 10.000. Kenapa? Ikhlas.
10 juta tidak ikhlas. Nah, ikhlas ini amalan apa? Hati manusia. Jadi hati ini memang lebih menentukan. Salat kita yang zahir, ngaji kita yang zahir, ibadah puasa kita yang zahir dan lain-lain, itu kalau sudah hatinya salah, maka tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang tidak beramal zahir tapi hatinya yang beribadah. Contoh, ada kawan kita pengen ke sini, pengen hadir majlis, pengen pergi hall, pengen melakukan suatu ibadah yang besar. Subhanallah, tengah jalan kendaraannya rusak. Nyesel dia sampai berkaca-kaca mata, ya Allah, apalah pakai mogok puluh motor aku ni, katik bengkel puluh lah tutup kalau. Nah, sedihnya luar biasa dia. Nangis dia tak pacak hadir majlis, tak pacak melakukan ibadah yang seperti kita rasakan tadi ini. Boleh jadi ikhwan, sedihnya dia, penyesalan dia dan keadaan dia tidak bisa hadir tadi mendatangkan pahala sempurna, sementara kita di sini pahala belum tentu sempurna. Apa dia hadir majlis? Tidak. Melok khataman Quran? Tidak. Melok ziarah? Tidak. Macam sekarang ni, ada orang pergi haji, Masya Allah. Ada orang tak bisa pergi haji karena sakit diponis doktor, tak boleh berangkat. Nah, nangis dia, sedih. Terbayang tengok Kaabah tak jadi, terbayang ucap salam depan Rasulullah tak jadi. Apa kata nangis, sedih dia. Boleh jadi ni orang dapat pahala sempurna ibadah haji, bahkan dicatat sebagai haji yang makbul mabrur indallah, walaupun dia belum selesai melaksanakan kewajiban haji. Sementara orang yang haji di sana dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan segala macam bentuk-bentuk ibadah yang dirusak oleh hati, tak dapat apa-apa. Maluh syai' indallah. Di sini diceritakan Imam Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah ta'ala pernah masuk masjid, melihat ada seorang pemuda sedang sujud nangis hebat. Ibadah, solat, sujud, nangis hebat di masjid. Masjid itu banyak orang. Apa kata Imam Abu Umamah Al-Bahili? Beliau mengatakan, "Lau kana misal hadza," kata beliau, "ni'mar rajul anta law kana hadza fi baitik." Beliau ngomong, paling hebatnya seorang lelaki ini adalah orang ini. Tapi kalau dia gawe ke yang cak ini di rumah, wong yang paling bagus wong macam ini, sujud, nangis, terisak-isak. Tapi kalau digawe-nya di rumah, bukan di masjid. Kenapa? Di masjid itu kalau sudah dijaga orang banyak cerita. Tak ada niat riak orang muji kita. Habis kita nangis mulai orang nyingok kita keluar, tegak kalau minggir kalau muka jalan, sudah jadi dianggap orang soleh kita. Langsung orang berubah sikap sama kita karena nyingok ibadah kita yang hebat tadi. Akhirnya menjadi racun buat kita. Ngaso di kita jadi orang soleh, padahal tangisan kita belum tentu diijabah Allah. Belum tentu diijabah oleh Allah. Seorang imam azim, Syekh Abdullah bin Abdurrahman, terkenal seorang ahli puasa sunnah, soleh. Begitu musim terik panas matahari, paling senang dia puasa. Musim panas paling demen dia puasa, karena tantangannya hebat. Hari itu panasnya terik luar biasa. Ini syekh puasa, dan orang sudah tahu biasa dia. Pas sudah petang hari ikhwan, mendekat maghrib kurang lebih 20 menit seperempat jam, lagi duduk di masjid nunggu buka, datang wong majdub. Wong majdub dengan pakaiannya lusuh, dengan cingkal lusuh. Tapi wong ini dikenal wong soleh, majdub, tahu ya? Wong itu lewat masuk masjid ngawak banyu segelas. Ya Yohanes, rahimahullah man yashrab hadzal ma' al-an. Ya Yohanes, rahimahullah man yashrab hadzal ma' al-an. Manusia, semoga Allah merahmati siapa yang minum banyu ini sekarang. Wong nyingoknya tipenya tipe tak meyakin ke? Wongnya kodol, pakaiannya tak bagus, tingkah lakunya tak juga membuat wong senang dengan cara tadi. Nawari, siapa yang minum banyu ini Allah menyayangi dia. Siapa yang minum banyu ini Allah menyayangi dia. Allah melindungi dia.
Syekh Abdullah bin Abdurrahman ini tiba-tiba pas dia nyingok orang itu macam itu ngomong langsung tegak hati. Sini mbek tanya. Di mbeknya langsung dia duduk diminumnya. Blak maghrib tinggal 10 menit lagi. Sampai sebagian teriak, "Ya Syekh, tarif maghrib. Isbir qalil. Ya Syekh, jangan dibatalkan 10 menit lagi." "Dak," kata Syekh, dia ngomong minum sekarang. "Ngapa kau peduli dengan orang itu? Itu orang macam itu." Apa kata beliau? "Wallahi, ana yakin dengan omongan dia, lebih ana yakini daripada keyakinan ana puasa ana diterima Allah." Sallallahu alaihi Nabi. Aku yakin dengan omongan dia bahawa siapa minum banyu ini sekarang disayangi Allah, dijaga Allah, itu lebih kuat daripada keyakinan aku puasa aku hari ini kalau sampai maghrib diterima Allah. Ini hati. Kebersihan hati sampai bisa husnudzan seperti itu. Dia lebih yakin dengan ucapan orang itu dibandingkan ibadah yang dia lakukan dari pagi bertahan puasa panas terik itu. Hakadha sya'nus salihin. Antum masih ingat mungkin cerita tentang Syekh Abdurrahman Bajal Haban, sering kita bawa. Yang wali tak tahu dirinya wali, jadi wali gara-gara sabar ngadapi bini. Sering dengar cerita itu kan? Nah, kenapa dia jadi wali hebat? Karena dia sabar ngadapi bini yang tak bagus PL-nya. Saking hebat dia sebagai wali, dengan kesabaran tadi, bukan dengan banyak ibadah, bukan dengan banyak zikir, bukan dengan banyak puasa. Sementara di gua tempat dia waktu mampir itu ada dua orang yang bertahun-tahun khalwat ibadah, meninggalkan dunia. Ibadah terus. Tak keluar dari gua, makan minum mereka dari mana? Dari tawassul. Tawassul dengan nama seorang waliullah. Siapa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Jadi ada dua orang ahli ibadah khalwat di gua bertahun-tahun tak mentu-mentu. Makan minumnya dapat langsung minallah, didatangkan Allah bentuk karomah, hidangan datang dari langit. Dengan cara apa mereka dapatkan ini? Tawasul dengan seorang waliullah yang bernama Abdurrahman Bajal Haban. Suatu hari Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini tak sengaja masuk ke tempat itu. Dengar orang tawasul dengan nama dia, bingung dia, "Kenapa nama aku jadi ketawasul?" Kalau nama sama be, jadi mungkin dia juga kaget ya. Tawasul benar-benar mujarab, keluar makanan. Sampai dia ngomong sama dua laki-laki itu, "Seperti inilah apa kamu dapat rezeki. Seperti inilah dari dulu. Kami kalau butuh makan minta sama Allah, tawasul dengan Syekh Abdurrahman Bajal Haban." Di mana magomnya? "Oh tidak, masih hidup." Juang tadi. Nah, kau masih hidup. Di mana tempatnya? Di antara kota Tarim dengan Husyaisyah, tempat muhajir dekat Seun. No, kampung aku itu. Kampung aku. Kamu pernah tak ketemu sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Belum pernah. Belum pernah. Cuma kami dengar dia tu waliullah hebat. Maman pacak jadi wali. Kata orang karena sabarnya dia. Nah, kau bab sabar kan. Sabar apa? Ngadep bininya. No, aku ni kan. Karena sabar ngadep ibi. No, aku ni kan, kata orang lain lagi. Namanya nama aku, tempatnya tempat aku, kejadian aku. Di sini Habib Ali Habsyi mengatakan, tengok cerita ini. Orang ahli ibadah yang ibadah khalwat ninggalkan dunia, ibadah apa kata puasa, berzikir, solat, zikir. Ternyata dapat bantuan sukses ibadah lewat seorang yang bukan ahli ibadah tapi ahli batin. Bukan ahli batin banyak wirid, banyak zikir lalu punya ilmu tenaga dalam pacak jalan pucuk banyu, bukan. Sabarnya dia menghadapi bini yang cengkal. Bini yang tak ada terima kasih sama laki. Apa kata gawe laki salah kalau katik baik, katik bagus, tapi dia sabar. Kenapa? Dia meyakini biniku ni titipan Allah. Lakum baik dengan akdun nikah. Min plusnya dia mendekatkan diri aku sama Allah. Cuma plusnya dikit, minnya banyak. Sabar dia. Akhirnya balik dia ngomong, tak jadi aku minggat dari rumah. Balik, aku hadapi bini aku model apapun. Nak macam mana aku nak sabar. Ini cerita tentang sosok wali yang tak tahu dirinya waliullah. Nah ini muamalah apa? Sabar, ikhwan. Ikhlas.
Itu muamalah batin. Termasuklah kisah tentang Alqamah zaman Rasulullah. Bagaimana Alqamah terkenal seorang ahli ibadah, puasanya hebat, sedekahnya hebat, terkenal. Tapi ternyata amal ibadah zahir beliau ini, ibadahnya hebat, puasanya terkenal, solatnya terkenal. Pokoknya aktif melok kegiatan Rasulullah. Sedekahnya dikenal. Tapi ternyata pas nak meninggal susah. Tercengap-cengap. Cerita ini sudah sangat sering kita dengar kan? Sampai Rasulullah setelah tahu ternyata Alqamah punya masalah dengan uminya, menyakiti hati uminya, dengan itulah dia tersengal-sengal. Sakaratul maut, tak mati-mati, tak meninggal-meninggal. Mengerikan. Sampai orang ngapu macam ni, Alqamah ni orang baik. Ibadahnya banyak, puasanya hebat, sedekahnya ngetop, tapi ngapa meninggal macam ni sagonya? Setelah Rasulullah tahu bahawa Alqamah ternyata punya salah sama ibunya tak ridha, itulah yang dia dapat. Ternyata amal zahir dia yang banyak itu tak mengantarkan dia untuk meninggal husnul khatimah dengan gampang. Kapan Alqamah mendapatkan husnul khatimah? Ketika uminya melakukan satu nilai ibadah batin. Apa? Uminya memaafkan. Begitu memaafkan ini, maaf itu batin bukan? Dari batin. Begitu maaf ini keluar dari uminya ridha, Alqamah pun langsung meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan gampang. Jadi yang menjadikan Alqamah bisa meninggal husnul khatimah dengan gampang bukan lewat ibadah yang dia lakukan hebat itu zahir, tapi lewat muamalah ibadah batin uminya yang memaafkan Alqamah. Wa hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi penting kita perhatikan juga urusan batin. La ilaha illallah. Kemarin kita sambung sudah masuk pada bab kibir. Sombong. Berapa banyak kita ini ikhwan rahimakumullah, ketika miskin ilmu, miskin amal, jadi orang tawadhu. Tapi begitu sudah ilmu banyak, amal banyak, mulai jadi orang sombong. Makanya ada hadis Rasul mengatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi sayang tidak bertambah hidayah, cuma jadi tambah sombong, ngaso pintar, dinasihat tidak lagi nerima. Kalau dulu nasihat orang nerima, tegar orang mau kasih. Kang tegar orang dia ngaso dak nerima. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, lam yazdad minallah, maka tidaklah bertambah antara dia dengan Allah, kecuali bertambah jauh. Banyak ibadah bukan nambah dekat sama Allah, tambah jauh. Ngasup paling hebat, ngasup paling bagus, ngasup kata yang pecah aku. Ilmu luas, hebat. Ada kitab yang dia baca, lain belum pernah bacanya, dia pernah baca, jadi sombongnya. Jadi keangkuhannya. Apal ini, apal itu, lain dah apal, dia jadi sombong. Jadi justru kebaikan, kesolehan itu menjadikan dia jauh dari Allah. Ini kita takutkan. Makanya di situ ikhwan rahimakumullah, nasihat ini teruntuk untuk kami terutama khususnya kita galau. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu itu dalam salah satu munajatnya beliau berdoa, Allahumma ij'al hasanati hasanat man ahbabtahu wala taj'al hasanati hasanat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah amal baikku ini adalah amalan-amalan orang yang kau cintai, bukan amalan orang yang kau benci. Nah, ini pula ada beramal soleh tapi dibenci Allah. Jadi beliau takut jangan sampai amal baik beliau menjadi dia dibenci Allah. Kok bisa? Memang begitu. Jadi beliau minta jadikanlah amal soleh yang dia lakukan bisa benar-benar dicintai Allah dan dekatkan dirinya kepada Allah. Bukan dengan amal soleh itu justru menjauhkan dia dari Allah dan dibenci Allah.
Lalu sebaliknya beliau menambahkan dalam doanya, Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabtahu wa la taj'al sayyiati sayyiat man abghadtahu. Ya Allah, jadikanlah pula seandainya aku berbuat buruk adalah perbuatan buruk orang-orang yang kau cintai. Noh, madai membuat buruk maksiat tapi cintai Allah. Wala taj'al, dan jangan dijadikan perbuatan burukku adalah perbuatan buruk orang-orang yang kau benci, kau murkai. Wajar orang berbuat buruk dibenci Allah, dimurkai Allah. Beliau berlindung jangan sampai. Beliau pengen kalau dia melakukan dosa, kesalahan tapi dicintai Allah gara-gara dosa itu. Siapa? Taibuna ilallah. Maksudnya jadikanlah aku ini orang yang kalau berbuat dosa cepat taubat, cepat minta ampun, sehingga Allah cinta. Innallaha yuhibbut taub. Bukan orang yang pendosa lupa diri, sehingga Allah murka. Jadikan aku orang yang berbuat amal soleh dan Allah cintai, bukan orang yang berbuat amal soleh tapi justru dibenci Allah. Di dalam burdah pun kita pernah baca ikhwan, qasidah burdah Imam Muhammad Al-Bushairi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa bidasami. Kam hassanat ladzatan, berapa banyak amal soleh yang nikmat kita lakukan. Ternyata kam hasanat ladatan lil mar'i, buat orang itu ternyata membunuh dirinya. Ini kiasan. Amal baik, wah macam bulan puasa kemarin, oh semangat dengan sejadahnya pergi ke masjid, tentang sejadah dengan Qurannya, dengan itikafnya, dengan segala macam, dengan sedekah, dengan amal apa, termasuk sekarang pergi haji, pergi pergi haji, uang di hotel kecapean duduk, dia tetap pergi ke masjid, jalan kaki mugala 3 kilo. Dinikmatinya amal ternyata membunuh dia dalam makna ni, maknawi. Artinya apa? Menghancurkan dirinya sendiri. Min haitsu lam yadri, dan dia tak sadar itu. Seperti apa? Racun yang menggerogoti dirinya. Apa maksudnya Ustaz? Apa maksudnya Habib? Kalam Imam Musyri. Berapa banyak orang beramal soleh tapi dibarengi dengan rasa ujub, riak, sum'ah. Lebih buruk lagi takabur, ngerasa dia paling hebat. Orang habis semayang isyak balik galak ke hotel ngejar makan, dia masih sampai duha tak balik. Di Masjidil Haram itulah. Pas balik nengok orang tidur kalau dia muka Quran, ngaji dewean. Ini hasanat, ledat, Masya Allah. Tapi seandainya sampai membuat dia ngerasa dia paling hebat, paling bagus, kata orang percaya aku, sudah. Itu sama dengan racun yang membunuh. Kalau terbunuh, tak ada faedah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Mudah-mudahan Allah jadikan, Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina sah. Ya, semoga Allah jadikan zahirnya kita, batinnya kita lebih afdal daripada zahirnya kita. Dan kita minta mudah-mudahan zahir kita juga dibaguskan Allah. Karena penampilan zahir itu dituntut juga oleh syariat. Cuma sayang itulah kita kebanyakan memperhatikan zahir. Ya, kalau solat tu makhrajnya takut salah, rukuknya takut salah, memang harus diperhatikan. Tapi bab ikhlas tak pernah kita perhatikan. Bab ujub tak pernah kita perhatikan. Berapa banyak orang gara-gara banyak solat justru menjadi sombong. Istiqomah dalam satu kebaikan menjadikan dia jadi ujub. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini ikhwan teman kita pada petang malam hari ini. Insyaallah taala punya umur sehat walafiat, malam depan kita masih dipertemukan Allah lagi insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana bi anna natarna wa anna asrafna ala Allah asrafna
Assalamualaikum.